Selamat pagi semuanya. Nama saya Glenn Mikael Pedro Delauri. NIM saya 2020-21403. Saya dari kelas R3G. Saat ini saya akan membahas mengapa kita menggunakan perencanaan wilayah secara sektoral daripada yang terpadu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan terpadu dan apa itu perencanaan sektoral. Kita mulai terlebih dahulu dari perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu yaitu mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Itu merupakan suatu upaya yang terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmonisasikan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antar tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan. Misalnya, pengumpulan data dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi. Masih dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, bisa diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan pembangunan secara terpadu, atau biasa disebut integrate, guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Keterpaduan itu mengandung 3 dimensi. Yang pertama ada sektoral, kedua ada bidang ilmu, ketiga ada keterkaitan ekologis. Sektoral itu perlu ada koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi secara horizontal dan vertikal. Kalau di bagian bidang ilmu, pengelolaan dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu. Di dalamnya adalah ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Yang ketiga ada keterkaitan ekologis. Pengelolaan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Sekarang kita akan beralih ke apa itu perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral. Berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan, dan industri minyak dan gas. Yang kedua, rawan konflik. Perencanaan wilayah pesisir secara sektoral ini rawan konflik dan rawan dampak dan dapat mematikan sektor lain. Misalnya limbah tambang minyak dapat mematikan usaha tambak, penangkapan ikan, pariwisata pantai, dan membahayakan kesehatan manusia. Undang-undang dalam pengelolaan pesisir tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang yang terlebih dahulu yang pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu merupakan dasar hukum dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari dasar hukumnya kita bisa melihat bahwa kenapa kita menggunakan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral daripada terpadu. Mungkin untuk wilayah pesisir secara terpadu itu sudah terstruktur dari mulai pengelolaannya, ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya. Pengelolaannya juga terstruktur. Beda dengan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral. Untuk wilayah pesisir secara sektoral mungkin pemerintah akan lebih diuntungkan karena mereka mendapat suatu lahan atau membangun suatu gedung secara instan. Jika dibandingkan dengan secara terpadu, mereka harus menggunakan struktur dan harus menstruktur terlebih dahulu untuk membangun. Dibandingkan dengan sektoral, mereka hanya langsung menggunakan lahan, pemanfaatan lahan, karena di undang-undang tidak tertulis di situ harus menggunakan sektoral atau yang terpadu. Contohnya di pembangunan jembatan Merah Putih dan pembangunan rumah sakit Siloam,
mereka menggunakan atau memiliki wilayah pesisir pantai yang mengakibatkan banjir. Salah satu contoh kasus juga ada di Bali. Mereka membangun infrastruktur di kawasan pantai Bali yang menyebabkan kerusakan pantai. Dan pemerintah setelah mereka membangun sebuah kawasan yang merusak pantai, pemerintah kemudian melakukan investigasi. Sebenarnya pengelolaan wilayah pesisir sektoral ini tidak hanya digunakan pemerintah, namun juga digunakan perusahaan swasta. Demikian presentasi atau pembahasan dari saya mengenai perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan sektoral. Terima kasih.